Ya, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, di dalam mempersiapkan dan juga melakukan pelayanan seperti ini, bagi saya itu tidak gampang. Saya berdoa dan bergumul, dan kemudian pada saat di dalam doa jemaat di tempat ini ada doa hari Senin, juga di hari Selasa dan hari Kamis saya mengikutinya. Dan kemudian di dalam persekutuan tersebut beberapa saat lalu ada juga suatu penyampaian tentang kasih yang mula-mula yang harus tetap dimiliki atau harus dikobarkan kembali. Dan juga saudara, dan dalam minggu ini di dalam persekutuan saya mendapatkan satu pesan yang Tuhan berikan, yang juga karena saya bertanya, Tuhan, apa yang harus saya bagi-bagikan kepada jemaat Tuhan. Dan kemudian di dalam penyembahan, ya, di dalam persekutuan di Bukit Doa, ada dua hal yang Tuhan perlihatkan kepada saya, yang merupakan suatu pesan ketika saya mulai cocokkan dengan apa yang Tuhan nyatakan kepada saya. Ya, kalau saudara pergi ke rumah makan, di rumah makan itu biasanya ada lilin di meja, ya, lilin, dan bukan lilin yang biasa, tetapi itu lilin yang ada di dalam botol-botol yang pakai air raksa. Kemudian hal yang pertama itu yang diperlihatkan, lilin itu banyak di meja. Saya melihat itu lilin banyak sekali di meja, tetapi hanya beberapa yang ada apinya, yang lain mati. Saya lihat situ, kenapa? Bukan karena sudah ditutup tempat itu, tetapi saya cuma fokus dengan lilin yang banyak, tetapi hanya beberapa yang lilinnya menyala. Itu pun lilinnya ada yang redup-redup, ada yang kecil. Dan kemudian ya, saudara, dan kemudian di situ saya melihat lilin itu hanya beberapa yang menyala, ada yang banyak yang mati. Kemudian hal yang kedua, saya diamkan pada waktu itu, saya mulai uji, saya minta hikmat kepada Tuhan. Hal yang kedua adalah saya diperlihatkan dengan, ya, saudara tahu tanaman Kamboja, ya. Tanaman Kamboja itu yang orang biasa suka itu adalah bongkolnya, pokoknya dibawa. Kemudian saya dikasih lihat, karena saya juga di rumah itu ada beberapa, dan selama ini ada beberapa yang saya sudah buang. Kenapa? Saudara, saya buang itu karena di bawahnya yang saya suka itu adalah bongkolnya besar, tetapi ketika suatu saat saya siram, saya bilang, dia punya batang itu, saudara, batangnya tetap ada, kemudian ada tangkai-tangkainya, daunnya, dan juga bunganya. Tapi ketika saya melihat bongkolnya di bawah itu busuk, kosong dan busuk. Itu yang dikasih lihat kepada saya, bahwa ada yang seperti itu. Ada mungkin situasi keadaan orang percaya yang seperti itu. Di atasnya tetap ada bunga dan ada daun, tetapi di bawahnya dasarnya itu lagi bermasalah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian saya mendapatkan hal yang ingin Tuhan bagi-bagikan kepada kita semuanya, secara saya juga, tentang bagaimana kita bisa kembali menguji dan juga memperhatikan kehidupan rohani kita di dalam menjalani ini masih awal tahun, tahun yang Tuhan berikan pesan dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketika pertama saya mendengarkan pesan ini, hal yang Tuhan taruhkan adalah ada banyak hal yang telah dipercayakan, yang telah dinyatakan, yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya di tempat ini, baik secara jasmani maupun rohani. Allah sangat memberkati kita semuanya.
Nah, tapi saudara, hal yang Tuhan inginkan adalah saya ingin menambahkan lagi, saya ingin menyatakan lagi yang lebih besar lagi. Tetapi ingat, hal yang harus diingat dan diperhatikan adalah segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Dan saudara, untuk menindaklanjuti ataupun juga untuk kita menjalani hidup ini di dalam tahun-tahun ini, saya juga menemukan baik itu di dalam diri saya. Awal tahun saya bilang, Tuhan berikan saya visi-visi yang baru. Baik itu di dalam pelayanan apapun, berikan saya suatu gairah dan kekuatan yang baru. Dan saya juga percaya bahwa kepada setiap, ya saya tahu bahwa di dalam setiap pelayanan-pelayanan saudara yang ada di dalam PKS, baik itu di remaja, di kaum muda, di dewasa, terkadang kita juga ya berada di dalam keadaan yang mengalami suatu masa-masa stuck di dalam hidup pelayanan kita. Mungkin masa habis visi, atau lemah, atau loyo, atau capek, atau suatu mungkin dalam bentuk-bentuk pelayanan yang ada tinggal ya rutinitas. Tapi saudara, melalui firman Tuhan ini saya percaya bahwa Allah kembali ingin men-charge kita dan ingin kembali mengingatkan kepada kita tentang keberadaan kita sebagai orang percaya. Itulah sebabnya saudara, saya mulai otak-atik, apa ya Tuhan? Apakah tentang doa? Bukan. Apakah tentang ini? Ya saudara, terus terang saya saya bergumul sekali. Kenapa? Saya katakan, aduh, ini hal yang tanggung jawabnya besar di hadapan Tuhan. Kalau berbicara tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu bahaya besar. Jadi ketika hal ini Tuhan juga nyatakan kepada saya secara pribadi, hal ini juga saya ingin bagi-bagikan kepada kita semua tentang posisi kita di hadapan Tuhan, tentang otoritas yang Allah berikan kepada kita, atau saya berikan tema adalah otoritas orang benar. Otoritas orang benar. Kenapa saya tidak katakan orang percaya? Ya banyak orang percaya, tetapi ya di dalam banyak hal-hal lainnya ada hal-hal yang tidak benar. Ya mungkin itu yang Tuhan sedang terus pulihkan, Tuhan sedang benahi, dan Tuhan sedang terus arahkan kepada kita untuk kita boleh seleksi dan terus berada di dalam jalurnya Tuhan. Ya, otoritas orang benar itu semuanya merupakan hal yang kita inginkan. Tetapi ada banyak orang yang tidak mengerti hal ini. Kenapa saudara? Kita lihat saja di dalam menjalani hidupnya, selalu hidupnya itu kayak tidak punya pengharapan, lemah, tidak punya cita-cita. Pokoknya ya pasrah saja. Apa yang terjadi terjadilah. Karena apa? Tidak mengetahui posisinya sebagai orang benar, atau sebagai orang percaya, atau sebagai milik Tuhan. Tidak mengetahui bahwa dia memiliki otoritas atau kuasa di dalam diri yang Tuhan berikan kepadanya. Hal yang kedua adalah ada orang yang mengerti hal ini, mengetahui, tetapi tidak berani untuk memanifestasikannya atau menyatakannya. Akhirnya mungkin hanya sewaktu-waktu saja melakukannya, ketika mungkin dia berdoa pribadi. Ya, juga mungkin karena lingkungan, atau juga karena takut dengan kuasa-kuasa yang serangan-serangan kembali atau apa, sehingga hanya dia lakukan ya doa-doa untuk yang namanya itu memakai kuasa itu di dalam nama Yesus atau apa itu hanya di saat-saat tertentu saja. Ya, jadi kita tahu bahwa masih banyak orang yang tidak mempergunakan, tidak menyadari, dan tidak mempergunakan apa yang Allah sudah sediakan bagi kita. Ini suatu kekeliruan yang besar, dan itu kalau ada sesuatu, maka kesalahan itu di pihak kita. Kenapa? Karena Allah semua sudah sediakan bagi kita. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, otoritas itu adalah, di dalam definisi otoritas itu adalah artinya kuasa atau hak untuk memberikan perintah. Kuasa atau hak untuk memberikan perintah, bertindak, atau membuat keputusan akhir, atau hak hukum. Juga berarti kuasa yang diberikan kepada orang lain. Nah, itu di dalam definisinya. Dan saya tahu bahwa ini bukan hal yang jarang saudara temukan, tetapi ini yang terjadi di dalam hidup kita sehari-hari, ya kan?
Kita berada di rumah, berada di sekolah, berada di kantor, dimanapun kita pergi, ada satu hierarki yang kita harus perhatikan di dalam menjalani kehidupan kita. Ada satu tatanan atau ada satu urutan-urutan otoritas yang Tuhan tempatkan. Jadi tidak asing. Ada pimpinan, ada bawahan, ada guru, ada murid, ada orang, ada kepala keluarga, ada kemudian mulai dari orang tua kepada anak-anak. Nah, kita melihat bahwa saya tidak berbicara soal hierarki yang seperti itu, tetapi saya ingin membagikan kembali atau mengingatkan kembali tentang apa yang Tuhan tetapkan dan inginkan untuk kita miliki dan alami di dalam hidup kita. Kuasa atau hak untuk memberikan perintah, bertindak atau membuat keputusan akhir. Ya, saudara, diberi kuasa dari Tuhan. Saya tidak berbicara soal kepada ini atau kita kepada Tuhan, tetapi dari Tuhan kepada kita. Dan ini ada kita perhatikan di dalam Roma 13 ayat 1 bahwa Tuhanlah pemegang otoritas tertinggi. Berarti semuanya itu sumbernya dari Tuhan kepada kita. Dan ini hal yang perlu kita perhatikan. Dari awal Tuhan memerintahkan manusia untuk menjalankan otoritasnya di bumi. Ya, dari awal penciptaan, ketika manusia diciptakan di Taman Eden, di situ Allah langsung menyatakan rancangannya atau kehendaknya atau keinginannya sehubungan dengan penciptaan manusia itu. Yang saudara bisa baca di dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Inilah suatu hal yang Tuhan tetapkan di dalam hidup manusia yang diciptakan untuk dikatakan menjalankan otoritas Allah di bumi ini. Ya, kalau saudara perhatikan lagi, ya saudara bisa bandingkan lagi di dalam Mazmur pasal yang ke-8. Kita buka saudara di dalam Mazmur. Saudara membawa Alkitab, maka kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-8. Mulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-7. Kita baca 1, 2, 3. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ya, saudara, inilah saudara bangga tidak menjadi anak Tuhan. Diberikan otoritas, wewenang, mandat yang tidak dimiliki oleh siapapun, dan ini hanya dimiliki di dalam Kristus Yesus. Dikatakan bahwa Allah memberikan wewenang dari mulut bayi saja. Dikatakan itu sudah Tuhan berikan kuasa, menaruhkan kuasa untuk dikatakan membungkamkan musuh. Apalagi kita dikatakan bahwa kita telah di dalam ayat yang ke-6, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Inilah keberadaan dan posisi saudara dan saya. Saudara bukan sembarang orang. Ada kuasa,
ada otoritas Allah, ada wibawa Allah, ada urapan Allah. Saudara tidak bangga dengan posisi ini? Allah memilih manusia untuk menjalankan otoritasnya di bumi. Kalau kita lihat saudara, sekalipun di dalam Kejadian diceritakan tentang suatu kegagalan atau dosa yang membuat otoritas itu dicabut dari manusia, tetapi kita lihat bahwa Allah masih tetap pada rancangannya, dan kemudian tetap memilih. Di dalam perjanjian lama Allah tetap memilih beberapa orang untuk menyatakan kuasa dan otoritasnya. Sekali lagi, Allah memilih manusia untuk menjalankan otoritasnya di bumi. Dikatakan kita diberi hampir sama seperti Allah, tetapi kita bukan Allah. Artinya kita diberi kuasa dan otoritas di bumi ini. Di dalam Kejadian pun dikatakan bahwa Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk memelihara, mengelola dan menjaga, merawat Taman Eden itu. Dan kemudian hal ini saudara, kita lihat bahwa di dalam masa-masa perjanjian lama ada para imam, ada para hakim, ada nabi, raja yang telah membuktikan bahwa otoritas itu tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan, dengan ilah apapun yang ada di dunia ini. Saudara melihat di dalam pelayanan Musa, bangsa kafir juga berusaha untuk menyamai apa yang dilakukan, tetapi setitik pun tidak ada yang bisa menyamai kuasa dan otoritas Allah yang diberikan kepadanya. Dalam imam-imam, di dalam hakim, saudara, ini adalah ada masa hakim-hakim di dalam Alkitab, di mana pada saat itu Allah tiba-tiba membangkitkan ketika bangsa Israel berada di dalam kesulitan yang sangat besar, berada di dalam keadaan penindasan dan berada dalam keadaan yang tersudut. Kemudian mereka berseru kepada Tuhan. Tiba-tiba Allah membangkitkan satu orang, memberikan kuasa bangkit menghadapi musuh itu. Dan saudara, ada yang tidak masuk akal. Jadi saudara kalau baca kisah-kisah di dalam perjanjian lama sehubungan dengan orang-orang yang dipakai Tuhan, kadang-kadang tidak masuk akal. Kok bisa ya buyung itu dipakai dengan musik, dengan peralatan yang tidak ada. Kalau dipikir sekarang, coba saudara pergi berperang pakai seperti yang dipakai oleh orang-orang yang ada dalam perjanjian lama, orang cuma tertawakan. Tetapi itulah cara kerja Allah untuk menunjukkan kuasanya, otoritasnya melalui orang-orang yang dia pakai. Kenapa Allah tidak langsung bagi mereka? Kenapa tidak langsung dimusnahkan? Kenapa dia bangkitkan lagi orang? Sekali lagi, karena Allah memilih saudara dan saya atau mereka manusia untuk menjalankan otoritasnya di bumi. Sangat asik saudara, tegang saudara kalau saudara baca tentang kisah-kisah yang ada di dalam firman Tuhan, kisah sejarah bangsa Israel, masa hakim-hakim, para nabi, raja. Tidak ada yang bisa melawan otoritas Allah yang ada pada mereka. Saudara harus sadar, otoritas Allah ada pada saudara, maka saudara bisa temukan bahwa tidak ada yang bisa melawan atau menghadapi saudara. Nah, dikatakan bahwa inilah suatu kekuatan daripada otoritas yang Allah berikan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ini sejak manusia jatuh dalam dosa. Seluruh sistem yang ada di dalam dunia ini dikatakan berada di bawah kuasa si jahat. Allah sedang berurusan dengan kita umatnya. Dan dikatakan bahwa para nabi, para imam, para yang kemudian yang telah dipilih tidak terkalahkan dengan sistem tersebut. Mereka tetap konsisten. Kenapa? Karena mereka menyadari dan memakai kuasa atau otoritas yang Allah yang ada pada mereka. Mereka menjaganya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kadang-kadang kita diintimidasi. Posisi kita kadang-kadang diintimidasi dengan hal-hal yang mungkin dosa-dosa kebiasaan yang kita lakukan, ataupun juga kata orang, ataupun juga lingkungan atau pendapat orang.
Sehingga kadang-kadang saudara kita terpuruk dan kemudian tertunduk. Ya orang ini kenapa ya? Kok tidak ada sukacita? Kok tidak ada, kok lemah? Kok jadi begini, kok jadi begini? Nah saudara, maka kita harus menampilkan warna yang berbeda dengan mereka. Kita adalah orang yang bersukacita dan kuat di dalam kekuatan Tuhan. Jadi saudara, inilah yang Tuhan ingin kita impartasikan di mana kita pergi. Apa yang kita nikmati di dalam hidup kita. Otoritas Allah. Karena dikatakan bahwa mereka sedang berada di bawah kendali si jahat. Tetapi kita tidak membiarkan diri kita berada di bawah kendali si jahat. Kita yang harus menerima kendali daripada Allah. Kekuasaan Tuhan harus ada terus menerus di dalam kehidupan kita. Oleh darah Yesus Kristus, otoritas dikembalikan. Yesus kemudian memberikan otoritas itu kembali melalui kita menerima Dia. Barang siapa yang percaya dan menerima Dia, diberi hak, diberi kuasa menjadi anak Allah. Otoritas dikembalikan. Sekali lagi inilah yang membuat kita patut bangga dan bersyukur bahwa otoritas itu dikembalikan kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kemudian di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, bagaimana posisi orang yang telah dipulihkan? Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Kenapa dikatakan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu? Karena saudara sekarang sudah pengikut Yesus Kristus. Dulu, sebelum saudara menjadi milik Tuhan Yesus, sebelum menjadi orang percaya, tentu kita di antaranya, kita salah satu di antara mereka yang mengikuti ajaran-ajaran turun-temurun nenek moyang, kemudian kepercayaan-kepercayaan yang tidak benar, kemudian hal-hal agama-agama duniawi, ya kita berada di antara mereka. Dan oleh kuasa darah Yesus itu, oleh kuasa Tuhan itu yang telah merampas kita, yang telah memberikan anugerah kepada kita, dikatakan bahwa kita telah mengalahkan. Kuasa yang ada pada kita itu sudah mengalahkan setiap kekuatan mereka. Dan dikatakan karena roh yang ada di dalam kamu. Ini yang harus terus menerus terjadi. Bukan hanya pada waktu lalu kita mengalahkan mereka, tetapi dikatakan roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara yakin? Kristus, Tuhan yang ada di dalam hidup kita lebih besar daripada yang ada di dalam dunia. Jadi sebenarnya saudara, kalau kita menyadari ini, dimanapun kita pergi, dalam lingkungan yang bagaimanapun buruknya, tidak ada alasan bagi kita bahwa saya lemah, saya gini, saya tak ikut, atau saya begini, soalnya dia ajak saya, soalnya dia pengaruhi saya, soalnya dia mengintimidasi saya, soalnya dia begini. Ya saudara, sebenarnya kitalah yang harus mengimpartasikan, kita yang harus dikatakan mengendalikan suasana atau situasi di mana kita berada. Ya saya tidak tahu bagaimana pengalaman Pak Kocuy di dalam selama berada di tempat kerja. Karena dikatakan bahwa disitulah kita dikatakan bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu. Ada yang katakan begini, iya dulu ketika kita di sini, kita aktif, kita rajin beribadah, melayani Tuhan. Tetapi ketika saya pergi, di sana keadaan yang tidak memungkinkan. Nah, tidak ada alasan, ya, Pak Nasario. Jadi tetap, ya, kita harus tetap jaga otoritas dan kuasa itu di dalam diri kita, dan bahkan mempengaruhi orang-orang lain untuk datang kepada Kristus. Dikatakan karena roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah ini lagi saudara, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Aku telah memberikan kuasa, otoritas kepada kamu untuk menginjak ular.
punya kuasa di atas kuasa kegelapan yang ada di dunia ini. Roh apapun bentuknya, modelnya, saudara, dikatakan bahwa itu kita diberikan kuasa untuk dapat mengalahkannya dan untuk bertahan supaya kita tidak terpengaruh dan kita tidak tercemari. Aku telah memberikan, sesungguhnya sadarilah bahwa kuasa itu telah diberikan kepada saudara dan saya. Nah, saudara, dan kemudian untuk kehidupan rohani kita, dan dikatakan untuk menginjak ular dan kalajengking. Jadi ketika saudara menghadapi situasi keadaan ataupun melayani orang lain, saudara jangan takut. Saudara, Roh Kudus, dikatakan Roh Kudus itu yang akan mengajar dan mengingatkan kamu apa yang kamu perlukan pada saat itu. Dan salah satunya seperti ini, saudara. Mari saudara rebut kembali kekuatan itu dan juga otoritas itu. Minta Tuhan, saya tidak mau lemah. Saya mau tetap berada di dalam otoritas Tuhan. Tujuan Tuhan, nah ini saudara, tujuan Tuhan memberikan otoritas. Kalau di dalam perjanjian lama tadi sudah sangat jelas, dan tidak jauh beda juga dengan apa yang kita juga terima dari Tuhan. Jadi dikatakan bahwa tujuan Allah memberikan otoritas kepada kita. Nah ini saudara, mendirikan kerajaan Allah di bumi. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-10, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Jadi saudara perhatikan isi daripada doa yang diajarkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu. Kenapa saudara? Saya katakan tadi bahwa dosa yang telah menghancurkan kekuatan atau otoritas itu dari hidup manusia. Dan dikatakan bahwa dunia ini, tadi di dalam Yohanes dikatakan bahwa dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Dan kita berada di dunia ini, kita berada di bumi ini, di mana si jahat itu berada. Tetapi Tuhan memberikan kita otoritas bukan hanya untuk kita jadikan sebagai suatu atribut yang melengkapi, yang menghiasi diri kita, untuk kita nikmati, tetapi dikatakan untuk mendirikan kerajaan Allah. Maksud kerajaan Allah itu apa saudara? Di dalam Alkitab dikatakan kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Tetapi kerajaan Allah adalah ada yang masih ingat? Kerajaan Allah adalah damai, sejahtera, sukacita dan kebenaran. Kerajaan Allah itu adalah damai sejahtera Allah, kebenarannya Allah, sukacita daripada Allah. Kenapa? Saudara sendiri melihat dan mengalami dan menyaksikan apa yang terjadi di dalam lingkungan di mana saudara berada. Saudara berada di mana saat ini? Bagaimana situasi keadaan yang ada di sana? Saudara berada di desa mana, di kota apa, di kecamatan mana, dan kemudian di negara mana, saudara bisa menyaksikan kekacauan dan segala bentuk pembunuhan, segala bentuk kejahatan itu terjadi di mana-mana. Sekali lagi, dunia berada di bawah kuasa si jahat. Tetapi kita yang diberikan otoritas itu berada juga di bumi ini. Nah, tugas yang Allah berikan kepada kita bukan hanya menikmati pribadi ataupun menonton mereka, kemudian menertawakan mereka, saudara. Kadang-kadang ketika habis pulang kantor, saya kembali ke rumah, saya katakan, aduh, saya nonton lagi, atau biasanya masih pagi-pagi itu ada berita pembunuhan, berita ini, dibuka apa-apa semua bentuk-bentuk kejahatan yang ada. Kadang-kadang aduh, mau refreshing, mau istirahat dulu, jangan nonton itu ya kan? Ini pembunuhan di mana? Jadi kita tuh kadang-kadang mengkerut, ya lain suruh, aduh Tuhan. Kadang-kadang kalau datang di kantor lihat koran apa yang berita apa hari ini, itu bisa jadi pokok doa kita. Kita nonton apa, kita bisa jadikan pokok doa kita. Namun kadang-kadang di dalam jiwa kita kadang aduh,
Habis kita kerja seperti ini berat atau apa, mau rileks sedikit, ya nonton yang ringan-ringan saja dulu. Enggak, biasanya nonton apa? Hitam putih. Apalagi? Habis hitam putih apa? Di Trans. Kalau yang punya TV kabel, yang punya parabola, banyak. Kalau yang enggak ada, saudara, ya dulunya biasanya ada itu, siapa itu, orang pinggiran. Tapi itu masih sore, itu belum pulang kita. Sampai di rumah hitam putih. Apalagi habis itu ya? Habis hitam putih apa, saudara? On the spot. Aduh, saudara pura-pura lagi. On the spot, ya kan? Kemudian habis on the spot apa? Ada lagi tuh, saudara, habis on the spot apa lagi ya? Saya tidak tahu apakah yang terakhir yang malam-malam sekali itu tukul. Ya, saudara. Jadi saudara kadang-kadang tonton yang ringan-ringan. Biasanya apalagi kalau sudah mau tidur itu biasa ada di dunia lain. Wah, saudara nonton di dunia lain. Kemudian nonton di apa lagi itu, dilihat begitu, aduh, ini biasanya transfer ini. Kalau dalam keadaan kita istirahat, biasanya dia akan ganggu kita, transfer. Saya bilang ganti. Nah, saudara, tapi kalau kita berdoa, saudara, lain. Tapi kadang-kadang namanya orang capek itu celah, ya kan? Jadi kemudian saudara, kita lihat bahwa situasi seperti itu tidak jauh dari kita, dari telinga kita, dari mata kita. Setiap hari situasi dunia ini, aduh, keadaannya, kejahatan juga semakin merajalela. Kalau mungkin saudara katakan, dulu tidak ada seperti ini. Sekarang isi berita semua itu. Kalau bukan korupsi, pembunuhan, narkoba, apa semua itu. Itulah keadaan dunia ini, saudara. Tapi kita ada di dunia ini. Kita tidak ada di antara mereka yang melakukannya, tapi kita ada di dunia ini. Nah, inilah suatu hal yang harus kita lakukan, yaitu mendirikan kerajaan Allah. Tuhan, nyatakan kuasamu, nyatakan kerajaanmu, kebenaranmu ditegakkan. Saudara mungkin kalau dengar-dengar yang orang yang ada di Jakarta sana itu, saudara, berani sekali ya. Saudara katakan, berani, bagus, saya dukung. Tapi ya saya tahu saudara juga berani tidak. Ya, jadi saudara, karena apa? Kita memiliki suatu keberanian dan suatu kebebasan karena kita memiliki damai sejahtera. Ada ikatan batin kita dengan Tuhan. Ada suatu otoritas yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita tidak perlu terintimidasi dan takut dengan hal-hal tersebut. Justru kita harus memerangi dan kita harus keluar dari cara-cara seperti itu. Dan juga dikatakan kita yang harus merubah situasi seperti itu untuk menghadirkan kerajaan Allah. Tuhan, biarlah firman-Mu yang ada di tempat ini tidak terjadi dengan satu kali berdoa atau satu kali kita ucapkan, tetapi itu merupakan suatu tugas yang harus kita lakukan setiap saat. Saudara tiba di kantor, ngapain saudara? Langsung cari kopi atau langsung duduk atau langsung apa? Ya. Apa yang saudara pikirkan dengan pekerjaan saudara? Apa yang saudara pikirkan dengan usaha saudara? Apa yang saudara pikirkan dengan keluarga saudara, dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara? Itu semua yang akan menentukan tindakan-tindakan apa yang kita lakukan. Kalau saudara sudah menikmatinya, saudara, aduh, kasihannya mereka tidak nikmati apa yang saya nikmati. Nah, saudara, dikatakan bahwa mendirikan kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberikan otoritas kepada murid-muridnya, dikatakan bahwa ini adalah suatu hal bahwa tidak hanya para imam atau pendeta atau hamba Tuhan atau orang-orang tertentu seperti yang ada di dalam perjanjian lama, tapi kita lihat bahwa tugas ini diberikan kepada semua orang. Ya, awal mulanya di dalam memulihkan hal itu, Tuhan memberikan tugas kepada 12 muridnya, memanggil 12 orang. Habis itu dikatakan bahwa diberikan lagi kepada 70 murid yang lain. Mereka diberi kuasa pergi, bahkan dikatakan Tuhan mengembuskan kuasa, memberikan kuasa kepada mereka. Tapi kita tahu saudara bahwa kepada kita Allah memberikan mandat, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Saya ingat dulu Tante Medi katakan bahwa
Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Kalau kita mendirikan, kalau kita melaksanakan mandatnya Tuhan, maka kita akan mengalami penyertaan dan juga apa-apa pergumulan dan juga peperangan-peperangan rohani yang kita hadapi pun juga kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Jadi kepada kita mendirikan kerajaan Allah juga itu adalah tugas kita. Bukan hanya kepada mereka, bukan hanya kepada murid atau bukan hanya kepada hamba Tuhan. Nah, saya bersyukur bahwa setiap evaluasi di dalam rapat maupun juga di dalam rakerdas saya bisa menemukan bahwa jemaat banyak yang aktif di dalam mendirikan kerajaan Allah di dalam hidup orang lain. Ya saudara, bukan hanya lingkungan tetapi orang-orang, kita dirikan kerajaan Allah di dalam hidup orang tersebut, pribadi demi pribadi, supaya mereka juga memiliki kerajaan Allah. Saudara sudah memiliki kerajaan Allah, berikan juga kerajaan Allah itu kepada orang yang ada di sebelahmu, yang ada di belakangmu, yang ada di depanmu, dimanapun saudara pergi. Impartasikan dan katakan juga kerajaan Allah itu, bagikan juga kerajaan Allah itu kepada mereka. Nah, dikatakan bahwa inilah yang Tuhan, tujuan Allah memberikan kita otoritas, kuasa yang tidak terkalahkan. Saudara sudah menikmatinya, bagikan hal itu kepada orang lain. Kemudian 2, untuk mendapatkan rancangannya kembali. Janji Allah kembali. Jadi dikatakan bahwa otoritas itu, karena kita tahu bahwa kadang-kadang orang bilang hidup di bawah kutuk, hidup di bawah satu kendali. Tetapi melalui kuasa yang Allah berikan, otoritas yang Allah berikan, kita bisa merebut kembali apa yang menjadi hak kita sebagai orang percaya. Janji yang Allah sudah tuliskan tidak hanya menjadi suatu surga bagi telinga kita, atau bagi mata kita, atau bagi kita membacanya, tetapi itu juga menjadi suatu hal yang Allah ingin kita alami, kita nikmati di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, banyak hal, tapi saya hanya memberikan beberapa, dan dikatakan bahwa ini kita harus rebut semua janji Allah, rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana cara memanifestasikan atau mewujud nyatakan otoritas Allah itu? Nah, bagaimana caranya? Nah, ini yang penting saudara. Bagaimana cara mendapatkan? Ya sekarang, bagaimana cara saudara mendapatkan otoritas Allah itu di dalam hidup saudara? Tadi sudah dijelaskan melalui pemulihan yang Yesus Kristus berikan kepada kita. Tetapi tidak hanya dengan satu hal itu. Itu adalah bagiannya Allah, tetapi dari diri kita sendiri kita harus memperhatikan apa yang menjadi bagian kita untuk memanifestasikan atau mewujud nyatakan otoritas Allah, kuasa Allah itu di dalam kehidupan kita, maupun juga di dalam menjalankan tugas mendirikan kerajaan Allah. Ya saudara, melalui doa dan penyembahan. Jadi kaum wanita sangat, hal ini saya bersyukur Ibu Gembala sangat menekankan kepada ibu-ibu, ya. Lalu diputar tentang film, ya. Kemudian di situ ada diberikan gambaran bahwa seperti yang Tante Medi juga, Ibu Gembala juga sering sampaikan lalu, bahwa kita ini masing-masing punya rumah di surga. Kita masing-masing bertanggung jawab nanti dengan keberadaan kita kelak di surga, dan itu kita sekarang ini yang menentukan. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini itu yang menentukan nanti di sana. Dan rumah itu semuanya dibangun berdasarkan pelayanan kita kepada Tuhan, pengabdian kita. Dan dikatakan bahwa ada hal-hal lain, dikatakan doa. Doa saudara, ya sekali lagi di dalam doa malam itu kita membahas tentang mesbah doa. Ya, banyak kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan, tentang kegagalan, tentang cara-cara atau bagaimana menghadapi atau bagaimana membangun mesbah pribadi, mesbah keluarga. Tapi saudara, saya percaya bahwa kita sendiri sebenarnya memiliki satu kebutuhan yang sangat vital di dalam hidup kita secara pribadi. Kalau dikatakan bahwa nafas yang saudara hirup itu adalah untuk kehidupan alamiah atau jasmani saudara. Tapi nafas rohani kita itu adalah doa. Jadi kalau saudara tidak mau lemah di dalam rohani saudara, ya saudara terus menaikkan doa, hubungan terus menerus, supaya kuasa yang ada pada Allah itu
terus kita mengalami aliran impartasinya setiap saat, setiap waktu. Makanya dikatakan bahwa doa yang tidak putus-putusnya, doa yang tidak berkesudahan. Apakah ada mesbah doa saudara? Ya, tadi saya sudah berikan hal yang Tuhan perlihatkan kepada saya tentang lilin-lilin yang ada di meja itu. Kok banyak yang mati? Ada yang ada apinya tetapi sangat kecil. Sampai pada waktu itu saudara, saya mulai katakan seakan-akan saya dilihat itu, kemudian bagaimana caranya supaya yang ada apinya ini dia kasih kepada sebelah. Kemudian saya mulai waktu itu, kalau saudara salah, saya mulai tiup, maksudnya supaya tak pindah. Tapi tidak terjadi, bukan seperti itu. Tapi mereka yang harus menerimanya secara pribadi dari Tuhan. Doa ini saudara harus, mau tidak mau, harus jadikan kebutuhan yang sangat penting dalam hidup kita. Doa di rumah saudara, jangan hanya gampang, doa makan, doa pagi, Tuhan terima kasih, saya mau pergi kerja, saya mau pergi sekolah, Tuhan jaga saya, kawal saya. Itu bukan doa. Itu orang pergi di restoran kemudian order capcay, puyung hai, ya kan? Kayak seperti itu, bukan seperti itu saudara. Tapi adanya suatu ini ya, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ya, biasanya saudara, setiap bimbingan pranikah yang selalu saya dengarkan, saya nguping-nguping biasanya kalau saudara Lea memberi bimbingan pranikah, dikatakan bahwa memang hal yang penting itu adalah Kristus yang mendasari hubungan. Kedua itu komunikasi. Kalau suami istri komunikasinya kurang, ya saudara, hubungannya juga renggang. Kenapa sampai orang bisa jadi sahabat karib saudara? Karena orang itu nyambung dengan saudara. Orang itu dekat dengan saudara. Saya ingat lalu saya punya sahabat karib. Wah, bisa sampai baku tukar pakaian saudara. Pergi tidur di rumah, makan di rumah. Kayaknya semua terungkap, semua terbuka bagi dia. Nah, saudara mungkin bisa lihat saya dengan saudari Lea dari awal. Sangat akrab. Kadang-kadang dulu pernah kalau pergi belanja itu, sini dompetmu. Ya pernah saudara, ambil dompetnya Lea pakai belanja. Kenapa? Ya saudara, itu rahasia. Ya, kenapa saudara? Karena saking akrabnya, jadi rahasia apapun selalu curhat. Ini dulu saudara. Sampai orang bilang kembar, yang juga dulu biasanya jemaat saudara, mungkin ada di antara saudara, kalau kasih kain kepada kita, kasih berkat selalu sama warnanya. Ada yang kasih baju kembar saudara. Ya saudara lihat saya putih, dia hitam. Ya saudara, karena saking itu komunikasi itu sangat akrab kan, hubungan itu sangat akrab karena komunikasi. Sampai kalau kita besuk lalu saudari Ira katakan, saya heran lihat kamu dua orang ya, tidak habis-habisnya yang cerita kamu. Sudah di pastori 24 jam baca cerita, pergi berjalan lagi, besuk lagi, baca cerita lagi. Apa yang kamu belum tahu? Kenapa saudara? Karena semua dibicarakan, apapun dikomunikasikan. Saudara, jadi hal seperti ini membuat hubungan kita jadi akrab satu sama lain, mengenal satu sama lain. Akhirnya kita bisa, karakternya dia begitu, dia sukanya seperti ini. Kalau dia suka ini. Jadi kita bisa saling mengisi dan juga saling saudara tukar pikiran apapun. Karena itu demikian gambaran yang Tuhan berikan kepada kita. Akrab dengan Tuhan. Setiap saat Tuhan, jangan seperti ke dokter saudara, nanti sakit baru ingat dokter. Ya, mana Habibi? Ya saudara, seperti itu kita jadikan seperti itu. Kalau ada nanti masalah baru ingat Tuhan. Tetapi ini menjadikan suatu hal yang konsisten dalam hidup saudara. Api itu harus tetap, kuasa itu harus tetap ada pada saudara. Kenapa suatu saat lemah, tak berdaya, susah? Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Tetapi beda orang yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Masalah apapun yang terjadi tidak punya kekuatan untuk menimpa ataupun juga menindih orang tersebut, ataupun juga membuat orang itu terpuruk. Beda saudara. Kalau orang yang jauh dari Tuhan, masalah kecil saja, aduh jariku luka, nangis apa, ya kan? Nah, saudara,
Itu hal yang pertama kita harus bangun di dalam diri kita. Penyembahan kita kepada Tuhan. Hubungan pribadi kita. Penyembahan kita, pengabdian kita kepada Allah. Jadi saudara kalau datang beribadah, tunjukkan pengabdian atau pelayanan saudara di dalam penyembahan. Jangan pusing dengan orang di kanan kiri saudara, yang ada di depan saudara, yang ada di belakang saudara. Jangan pusing, angkat tangan. Ikuti apa yang Tuhan ingin ungkapkan kepada Tuhan. Di dalam pujian, penyembahan. Nyatakan saudara, jangan terganggu dan terintimidasi dengan apa kata orang. Pokoknya saya dengan Tuhan asik. Yang penting tidak mengganggu orang lain. Ya tetap tertib, tetapi dalam hal kita dengan Tuhan, saudara, jangan sampai kita tidak melakukan apa-apa karena ada tekanan-tekanan. Ya, kemudian saudara harus dibangun dulu hal itu di dalam diri kita. Kemudian syafaat. Nah, ini peperangan rohani. Jadi doa, orang biasa katakan bahwa doa itu selalu tidak selalu itu dalam bentuk syafaat, tetapi untuk membangun diri kita, untuk hubungan kita dengan Tuhan. Dan kemudian syafaat itu adalah pelayanan di dalam doa. Nah ini, memanifestasikan otoritas Tuhan melalui syafaat kita tentang situasi dan keadaan. Kalau yang pertama itu memanifestasikan otoritas Allah di dalam diri kita dan menjaganya melalui doa dan penyembahan. Yang kedua itu adalah memanifestasikan kuasa Allah melalui syafaat kita atau peperangan rohani. Di mana kita berada, karena segala sistem sesuatu berada di bawah kuasa si jahat, apapun bentuknya, yang bekerja. Bukan manusia yang menjadi musuh kita, tapi iblis yang bekerja di balik itu. Jadi ketika kita bersyafaat, itu berarti kita berada di antara orang itu dengan Allah. Kita sedang mendukung dia, kita sedang memperjuangkannya di hadapan Tuhan. Dan kita sedang mengadakan suatu penyerangan atau peperangan rohani dengan kuasa kegelapan. Ya saudara, cara-cara seperti ini, situasi keadaan yang ada di lingkungan saudara, di sekolah saudara, di kantor saudara, di rumah saudara, saudara harus ambil kendali di dalam peperangan rohani. Nah, orang dulu mengatakan begini, wah setiap rumah itu ada penunggunya. Ada penunggunya. Kok siapa bilang? Memang betul ada penunggunya. Tetapi saudara jangan biarkan yang menunggu itu adalah dari yang lain. Dari roh jahat. Ada nenek-nenek di situ, ada oma-oma di situ, ada di situ, ada ini di situ. Dia bawa keluarganya lagi di situ, ada yang tetangga, ada. Saudara jangan. Walaupun ada yang mungkin orang katakan seperti itu, tapi mana ayatnya? Dikatakan bahwa ada penunggunya. Nanti ada tidak tertulis di Alkitab tentang setiap rumah ada penunggunya? Yang ada itu harus kemah orang benar itu dikawal oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Malaikat yang harus ada di situ berkemah, menjaga perlindungan Allah atas kita. Jadi ketika saya masuk di tempat saya yang baru, setiap saya masuk di tempat yang baru, ketika saya kontrak dulu di Maesas itu, saya katakan begini, oh rupanya ada yang lain di sini ya. Saya anak Tuhan ada di tempat ini. Saya tidak mau ada yang lain di sini. Saya hanya minta dan saya hanya ingin kuasa Allah di tempat ini, malaikat Tuhan yang berkemah di tempat ini, perlindungan Allah di tempat ini. Jadi kekuatan apapun, makanya saudara kan biasanya saudara naik rumah baru, saudara berdoa kan? Didoakan itu apa saudara? Minta supaya ada pergantian yang orang katakan yang lalu mungkin yang bangun itu dulu sempat dia undang-undang. Tetapi ketika saudara masuk di rumah itu, saudara harus usir yang itu. Dan minta supaya Tuhan yang berkuasa di tempat itu. Didoakan, minta Tuhan bersihkan semua unsur-unsur yang ada hubungannya dengan kuasa kegelapan. Bahan bangunan kah, atau apakah, atau tanahnya kah, yang mungkin dikutuk atau apa-apanya kah, Tuhan bersihkan semuanya. Dan minta Tuhan yang ada di tempat ini, kuasa Allah di tempat ini. Selesai saudara. Jangan percaya lagi, ada loh penjaganya, ada loh penunggunya. Jangan saudara. Jadi ketika saya masuk di tempat yang baru, saya katakan, oh kamu berada di sana ya, di bawah pohon pisang itu. Coba minggir di situ. Sebatas wilayah, saya ingat juga dulu Tante Medi doakan, saya ingat betul itu. Semua yang ada lokasi wilayah, yang ada hubungannya dengan kita, dengan hak kita, itu harus dibersihkan dari kuasa kegelapan. Dari haksanya dia, kita rebut. Nah,
Disitulah kemudian ketika ada, maka saudara minta supaya selalu ada hadirat Allah. Selalu ada suasana surga di situ. Selalu ada kebenaran di situ. Yang tidak benar, bersihkan. Yang benar, tegakkan di situ. Maka di situ akan ada suatu hadirat Allah dan juga kuasa Allah di situ, sukacita situ. Kenapa? Karena Allah yang berkerajaan di situ. Itu salah satu contohnya, saudara. Kemudian dikatakan bahwa memperkatakan firman. Ya, saudara, ini juga memiliki kekuatan. Mungkin itu dikatakan perkataan profetik. Ada situasi keadaan yang saudara lihat, aduh, katakan tuh, sini ada damai sejahtera Allah. Kan dikatakan mencipta, mengubah melalui perkataan. Ada kuasa perkataan di dalam hidup orang percaya. Kuasa perkataan itu, saudara, harus kita nyatakan. Jadi ketika kita berada di dalam situasi keadaan, mungkin ada tekanan yang kita rasa, katakan saudara, tidak, saya anak Allah. Saya telah dibeli dengan darah Yesus Kristus. Saya telah dimerdekakan dan saya sekarang adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Itu diperkatakan, firman yang diperkatakan. Akhirnya kita bebas karena iman kita muncul. Ya, tahu dikatakan firman itu adalah pedang bermata dua. Jadi ketika ada tekanan, kita tahu ada sesuatu yang terjadi di dalam kendali iblis atau kuasa kegelapan, perkatakan, nyatakan pedang Tuhan di situ. Angkat pedang Tuhan di situ, firman Allah di situ, usir. Jadi saudara dikatakan memperkatakan firman. Baik itu di dalam doa maupun juga di dalam saudara bisa berjalan atau ngomong, saudara bisa ngomong. Jadi saudara tidak, tapi jangan di antara orang-orang yang tidak tahu. Nanti orang bilang baca-baca mantra, ya kan? Jadi saudara, ini hal-hal yang dikatakan bahwa itu semua Tuhan sudah percayakan bagi kita untuk kita lakukan. Kemudian, nah ini saudara, karya nyata, hal yang mereka lihat, hal yang mereka saksikan, perbuatan atau pekerjaan, tingkah laku kita, itu hal-hal yang mereka lihat. Jadi itulah cara memanifestasikan, dikatakan jadi terang, jadi garam, mempengaruhi. Ada orang yang melakukan atau merencanakan hal yang buruk, saudara gagalkan. Mulai masukkan hal-hal yang benar. Saudara dikatakan inilah suatu cara untuk memanifestasikan otoritas atau kuasa Allah. Dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi. Jangan dikalahkan, saudara. Kita baca di dalam Matius 18 ayat 18, di situ ada tertulis, kita baca 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini setiap tugas itu ada ayat yang meneguhkan. Jadi saudara tidak bisa bantah firman Tuhan. Apa yang kamu ikat di dunia ini diberikan otoritas di dalam perkataan, di dalam doa saudara, terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ada wewenang atau kuasa otoritas Allah dalam tindakan kita. Jadi saudara perhatikan. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5, ya kita baca di sini, saudara juga bisa baca di situ. Kita baca 1, 2, 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, caranya saudara, ada strategi-strategi yang Tuhan berikan, ada cara-cara yang Tuhan berikan. Jadi jangan biarkan strategi itu tinggal strategi, praktikkan. Semua yang bekerja di balik kefasikan, di balik perbuatan-perbuatan yang tidak benar, yang mungkin saudara yang lihat, yang saudara lihat itu adalah manusia, tetapi yang di baliknya itu ada kuasa kegelapan. Jadi saudara harus memiliki kekuatan dan kuasa untuk menghadapinya. Dikatakan ada meruntuhkan benteng-benteng, kemudian mematahkan siasat orang, merubuhkan kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia,
untuk menentang pengenalan akan Allah. Iblis turut bekerja dalam hidup mereka, dalam rencana, dan iblis yang menaruhkan rencananya untuk menggagalkan keselamatan atas jiwa-jiwa. Tapi saudara, jangan kalah. Dikatakan bahwa sekali lagi kita diberi kuasa. Dikatakan bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Nah, kalau kita menyadari akan hal seperti ini, saudara, mau dilepas dimanapun, saudara tidak akan khawatir, tidak akan takut. Ya, hadirkan kembali otoritas dan kerajaan Allah. Di mana, saudara? Dalam keluarga, saudara. Di tempat kerja, usaha, sekolah, kampus, di lingkungan tempat tinggal, halo PKS, di kota, desa, suku-suku, bangsa, dan di mana batas-batas yang Allah berikan kepada kita. Saudara tidak bisa campur yang di atas. Itu kedaulatannya, itu Tuhan punya. Ya kan? Tetapi kita memperkatakan firman apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, mandatkan kepada kita di bumi ini. Menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, di dalam keluarga. Gimana suasana keluarga saudara? Ada aman-aman, ada sukacita, ada damai sejahtera, atau ada tekanan, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kebingungan, saudara? Lawan. Dan kemudian dikatakan di tempat kerja saudara, bagaimana? Saudara takut dalam pekerjaan, saudara gelisah, saudara khawatir, bingung dengan usaha saudara. Ya, saya baca-baca buku kesaksian saudara, ada banyak orang yang selalu memperkatakan situasi keadaan, mungkin suatu saat dia takut, kemudian dia memperkatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang itu berbicara yang baik, berbicara yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus keadaan kembali baik. Ada yang kemarin dikatakan, sudah mulai, saya baru dengar kapan itu, sudah waktunya, tetapi kemudian ada gangguan terhadap peralatan, kemudian diperkatakan firman, kembali baik. Ada saja kan? Ya mungkin ada kesaksian siapa itu. Saya dengar seperti itu, dan itu banyak saudara, bukan cuma 1-2 kali. Saudara bisa ambil kendali sesuatu yang saudara tahu bahwa ini tidak wajar. Ini bukan dari manusia untuk kesengajaan, ini pasti ada campur tangan si jahat. Saudara peka dengan hal-hal seperti itu. Di lingkungan tempat tinggal saudara, saudara kata, ada pencurian, di lingkungan ini ada pencurian, ada apa itu, begal apa itu. Nah, kemudian ada apa lagi di situ? Ya kan? Saudara harus seleksi dan memperhatikan lingkungan saudara. Jangan saudara tidak mengenal lingkungan saudara. Ya, saudara kalau perlu pagi-pagi keliling di lingkungan saudara, olahraga kan sekalian. Jadi 2 hal, olahraga dan doa. Ya, kemudian saudara itu dapatkan double porsi dari Tuhan. Kesehatan, dan juga saudara bisa sedang berada di dalam menebar pesona kerajaan Allah. Ya kan, memanifestasikan kuasa Allah di lingkungan saudara. Saya tidak tahu bagaimana PKS masih ada doa keliling. Ya, jangan saudara, soalnya tidak ada program. Silakan saudara, ada kuasa, ada pengaruhnya ketika saudara menginjak. Dikatakan setiap tempat yang diinjak telapak kakimu kuberikan kepadamu. Ya kan? Banyak sekali janji-janji Tuhan saudara tentang keberadaan kita sebagai orang percaya. Jalani, jangan putus asa, dan jangan satu kali tidak leh. Ya, saudara harus tetap tekun di kota, di desa, di mana saudara pergi. Pokoknya di setiap tempat yang saudara lalui pun juga saudara harus memiliki pengertian bahwa Allah sedang membawa saudara berjalan tinggal di tempat itu untuk mendirikan kerajaan Allah. Ya. Nah, agar tetap konsisten, gimana supaya tetap kuat? Saya kaget saudara di dalam terjemahan lama yang ada di dalam Lukas 18. Kita baca dulu. Lukas 18. Tidak apa-apa saudara katakan, mentang-mentang departemen doa, apa-apa. Lukas 18 ayat 1. Kita baca 1, 2, 3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak, saya bilang jemu-jemu. Kalau di dalam terjemahan lamanya dikatakan wajib
berdoa senantiasa. Ketika saya banding-bandingkan terjemahan, kaget saya saudara. Wajib berdoa senantiasa. Mungkin ada katakan kalau diwajibkan itu suatu tekanan. Tapi sebenarnya saudara, inilah suatu cara untuk menjaga supaya rohani kita tetap konsisten, supaya urapan Allah, otoritas Allah tetap ada dalam diri kita. Harus tetap nyambung dengan sumbernya. Jangan putus seperti itu orang kalau itu selang, dia ada mata air situ. Kemudian kalau dia ditutup, ya sudah, tidak ada air lagi. Begitu dibuka baru mengalir. Nah ini saudara, tidak boleh seperti kita, seperti keran yang mati hidup dengan Tuhan, tetapi harus terus mengalir. Wajib berdoa senantiasa, harus konsisten dan juga terus menerus. Dikatakan bahwa berdoalah setiap waktu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk orang lain, dan juga supaya hubungan kita dengan Allah terus terikat. Terus akrab, terus kuat. Supaya dimanapun kita berada, kita peka dengan cara kerja Allah. Ya saudara, yang terakhir, saudara senyum. Di dalam Yakobus 5 ayat 16, kita baca 1, 2, 3. Baca Alkitab saudara. Saya baru ingat bahwa itu saya tidak ambil seluruhnya. Di dalam Yakobus pasal yang ke-5 Yakobus sesudah Ibrani ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya percaya dengan mengetahui bahwa saudara diberi kuasa, diberi otoritas, dan saudara dijamin oleh Allah, saudara berada di dalam posisi yang benar, maka saudara ketika saudara berdoa tidak akan ada yang sia-sia. Kan dikatakan doa orang yang benar. Dalam terjemahan sehari-hari dikatakan doa orang yang menuruti kemauan Allah mempunyai kuasa yang besar. Berarti orang benar itu adalah orang yang taat di dalam melakukan firman Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan. Dikatakan doa orang yang menuruti kemauannya Allah, sesuai dengan keinginan hati Allah, kehendak Allah, melakukan kehendak Allah, mempunyai kuasa yang besar. Jadi Tuhan saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah kebenaran yang saya dapat bagi-bagikan, singkat tetapi tidak boleh berhenti untuk dipraktekkan atau dilakukan dalam hidup kita. Saya ajak kita semuanya berdiri. Silakan mengevaluasi kehidupan pribadi dan juga kembali membawa pesan Tuhan yang disampaikan kepada kita untuk memanifestasikan kuasa atau otoritas Allah dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dan juga di dalam hidup kita sehari-hari. Kerajaan
atas segala raja, Tuhan yang layak disembah. Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Dan kuasanya lebih dahsyat dari kekuatan apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Dan biarkanlah Allah dan kerajaannya yang melingkupi, yang menguasai kehidupan kita. Amin. Saudara, biarkan aliran kuasa Allah terus memenuhi kehidupan saudara. Jangan ada yang lemah. Jangan ada yang tertunduk lesu karena masalah dan pergumulan. Dan jangan terintimidasi dengan beratnya pergumulan saudara. Allah kita lebih dahsyat. Amin. Kuasanya sanggup untuk menolong kita, membebaskan kita. Amin. Otoritas Allah diberikan kepada setiap yang percaya. Amin. Kepada saudara dan saya berada di dalam perlindungan Allah yang Maha Tinggi. Amin. Dan tidak ada kekuatan apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Saudara, syukuri dan rebut kembali apa yang selama ini telah dirampas oleh kuasa kegelapan dari hidup saudara. Apa itu kesehatan saudara, apakah itu dalam usaha saudara, keluarga saudara, atau siapapun, saudara telah diberikan otoritas oleh Allah. Apa yang firman Allah berkata, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, dan apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Saudara perkatakan firman Allah dan biarkan firman Allah saja yang mengganggu hati dan pikiran saudara. Jangan ada yang lain. Tuhan, Kau memulihkan kami semuanya, memulihkan kuasa-Mu di dalam kami, hadirat-Mu di dalam kami, kekuatan-Mu di dalam kami. Dan kami mau kembali untuk mendirikan kerajaan-Mu dimanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Kami ingin memproklamirkan kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Segala bentuk intimidasi dari kuasa kegelapan, segala haksa dari kuasa kegelapan dalam hidup kami, yang berusaha untuk menggagalkan rancangan Allah dalam hidup kami, yang berusaha untuk mengambil keuntungan melalui kehidupan kami, kesehatan kami, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, studi kami, hal-hal yang tidak berasal daripada-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan kuasanya, kami hancurkan pengaruhnya. Dan biarlah Tuhan, kami mohon kiranya Engkau yang leluasa untuk beracara dalam hidup kami, menegakkan kuasa-Mu, firman-Mu, dan kasih-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau memulihkan kami semuanya dan memeteraikan kebenaran firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya
kembalikan kepada Tante Medi. Tante. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan nyanyikan Jalan Hidup Orang Benar. Firman Tuhan, jalan hidup orang benar, semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Beberapa menit ini tadi dikatakan untuk kita tetap berdoa, ya. Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-18 dikatakan hendaknya kamu setiap waktu berdoa di dalam roh. Mungkin untuk 3 menit saja, 3 menit sebelum kita masuk dalam doa penutup, untuk yang bisa berbahasa roh kita berdoa di dalam roh. Karawaka shikere teki andara bashakara mashakara wakataka sikiria. Korawakataka sikere teki andara maris saudara, bangkitkan roh saudara. Kindakara bakataka andara bakasikere teki andara bakashakara washa. Ya rabakataka sikere teki andara bahaya andara bahashikurata. Ya rataka sikere teki andara bakashakara bakataka andara bashakara wasikia. Ya rabakata kaya ndara bakasikara takaya ndara bakasikere teki ndara bakashan. Ya rabakata kaya ndara bakasikara takaya ndara bakashara bakaya ndara. Ya rabakasikere teki ndara bashakara bakaya ndara bakasikere teki ndara bakaya ndara. Kora makashakara makaya ndara basikere teki ndara basikia ndara bakaya ndara. Ya rabakasikere teki ndara basikere teki ndara basikara. Ya rabahaya ndara bahashikere teki rabakashikere teki ndara basya. Ya rabakashikere ndara makaya ndara basikere dia. Ya ramashikere niki ndara basya rabakaya ndara basya karabasi. Ya rabakataka ndara bakataka ndara basya rabakataka ndara basi. Ya rabakataka ndara bakaya ndara bakashikere teki ndara basi. Ya rabakataka ndara bakaya ndakasaka ndara basi. Ya ramakaya ndara bahaya ndara bakaya ndara bashara bakaya ndara. Ya rabahayanti sigiri niki sigiri teki ndara bahayantika. Ye teki sigi ndara makashe gere teki ndara. Ya rabakata kaya ndara bakashara bakata kaya ndara.
Ya Rabakaya Darabahaya Tasikirete Kisikirete Ada. Ya Rabakaya Darabasha Karabakaya Darabaya Darabakaya Darabakasha Karabakaya. Korata kaya dari Dakarabahaya. Bosa Karabakata kaya Darabakasi. Ya Rabakata kaya Darabakasha Karabakata kaya Darabasi. Ya Rabakaya Darabasha Rabakata kaya Darabashikiriada. Ya Rabakata kaya Darabakashikirete kaya Darabakaya Darabakaya Darabasha Rabakaya. Ya Rabakaya Darabasha Darabakashika. Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, saat ini kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau Tuhan terus memperingatkan kepada kami, untuk Tuhan kami tetap kuat di dalam Engkau, untuk kami tetap Tuhan memakai otoritas kami sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh darah anak domba Allah. Tuhan, di hari-hari terakhir di mana kerajaan kegelapan makin menjadi-jadi, Tuhan, Engkau menginginkan untuk kami tetap kuat. Dan ada beberapa hal yang sudah Engkau ingatkan kepada kami Tuhan, untuk kami senantiasa dekat dengan Engkau, untuk kami senantiasa berdoa, untuk kami senantiasa memuji menyembah Tuhan, untuk kami tetap untuk senantiasa memperkatakan pengakuan iman kami atau firman Tuhan secara terus menerus. Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan apa yang Kau sudah peringatkan kepada kami di pagi hari ini, kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami, supaya dengan demikian kami jadi kuat di dalam Kristus, di dalam Roh Kudus. Terima ya Roh Kudus, biar Engkau senantiasa boleh menuntun jalan hidup kami Tuhan, supaya Tuhan kami percaya ketika kami berjalan di dalam semua kebenaran Tuhan dan di dalam semua kehendak Tuhan, kami boleh di dalam covering daripada Tuhan. Hidup kami tetap terproteksi oleh Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus Kristus, di penghujung daripada ibadah kami, biarlah Tuhan saat ini Engkau boleh membuka akan segala pintu-pintu berkat yang ada di surga. Mari ya Tuhan, saat ini Engkau curahkan ke atas kami Tuhan segala berkat yang Engkau ingin berikan Tuhan kepada kami semua Tuhan, menurut kebutuhan kami masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kesembuhan, pemulihan pada mereka yang sakit, pada mereka yang lemah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah saat ini kesembuhan daripada Tuhan tercurah saat ini dalam nama Yesus. Jamahan Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit jadi sembuh, yang jadi pulih dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan juga kekuatan Roh-Mu Tuhan boleh Engkau curahkan dalam nama Yesus. Yang jiwanya lemah saat ini, mungkin Tuhan dalam keputusasaan, mungkin juga di dalam kekecewaan, Tuhan mari biarlah kekuatan Roh-Mu saat ini Kau curahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah jadi kuat dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh tegak kembali dan meneruskan pengiringan kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan berikan kepada kami Tuhan ketekunan, kesetiaan dalam pengiringan kepada Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan menjemput kami. Kami boleh masuk di dalam bilangan daripada orang-orang yang akan terangkat dan menjumpai Engkau, dan kami boleh dibawa masuk di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Semua yang percaya katakan amin.